Dari kecil kita udah belajar tentang rantai makanan dari pelajaran IPA atau biologi. Mulai dari tanaman, hewan herbivora, sampai ke predator yang tidak dimangsa oleh hewan lain. Atau bisa kita sebut sebagai sang pemuncak rantai makanan. Tapi predator pun tidak ada apa-apanya dengan beliau. Yup, benar sekali. Dede Inun. Title puncak rantai makanan pada Dede Inun tidak sebatas gelar, namun juga aksi nyata. Sebagai pemuncak rantai makanan, Dede Inun memegang keseimbangan ekosistem yang ada di alam. Maka dari itu, ia tidak segan-segan memakan raja jin serta kaki kuntilanak. Mungkin karena makhluk-makhluk ini meresahkan warga sekitar. Jadi, sang predator pemuncak pun ikut bertindak. Jika kita melihat sosok Dede Inun sekarang, mungkin dia udah terlalu overpower. Tapi bagaimana ya kira-kira perjalanan Dede Inun untuk bisa mencapai pemuncak rantai makanan? Dede Inun lahir di sebuah desa yang masih sangat asri. Ekosistem di sana masih cukup natural, sehingga bisa dibilang masih banyak binatang buas. Dede Inun yang semasa itu sudah bosan bermain capung, ia ingin merasakan tantangan baru. Dan mulailah dia bermain ular. Bakatnya menjadi pemuncak rantai makanan mulai terlihat ketika ia ngasih ular itu ke cewek-cewek seumurannya. Namun perjalanan tidak selamanya mulus. Banyak rintangan yang ia hadapi untuk menjadi sang pemuncak rantai makanan. Saat ini, ia udah menjadi pemuncak rantai makanan. Semua makhluk tunduk pada dia, termasuk makhluk halus. Sesajen togel, kuyang, bahkan raja jin ia makan. Kaki kuntilanak direview sama dia. Jeroan kuyang dimakan pakai bumbu tradisional. Ratu jin diolah dengan bumbu kecap. Konten-konten ini Dede Inun buat bukan hanya karena keisengan, tapi ada pesan edukasi yang kuat konten yang ia buat. Satu hal yang kita notice saat Dede Inun memakan itu semua adalah Yap, ia nggak kerasukan, nggak ketemu kota jin, dan nggak nemu babak cantik yang minta dinikahin. Dengan tidak adanya peristiwa mistis tersebut, Dede Inun secara tidak langsung mengkritik logika mistika. Simpelnya gini, logika mistika adalah penarikan kesimpulan sebab akibat yang didasari oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara unsur-unsur empiris. Misalnya, warung bakso laris disimpulkan bukan karena racikan bumbu yang pas, tapi karena pakai penglaris. Namun Dede Inun berbeda. Ia memakan sesajen togel, tapi ia tidak mendapat sial. Misal seperti kesurupan. Di sini hubungan sebab akibatnya patah, sehingga logika mistika gagal menjelaskan ini. Dalam kasus sesajen ini, kita bisa mendapatkan realitas baru. Hal mistis itu tidak ada. Dan mukbang jin ini salah satu cara Dede Inun untuk menolak logika mistika. Karena secara tidak langsung, hiburan ini membuat kita jadi tidak perlu takut dengan hantu atas dasar logika. Dede Inun aja ngemukbang hantu, masa kita takut sama begituan? Itulah tadi perjalanan seorang Dede Inun untuk menjadi pemuncak rantai makanan. Sampai secara tidak langsung mengedukasi kita tentang logika mistika. Dalam konteks bertahan hidup di alam liar pun, Dede Inun juga mengedukasi kita tentang tanaman-tanaman mana yang layak untuk kita makan. Serta masih banyak lagi teknik survival di hutan yang beliau ajarkan. Pada akhirnya, sang pemuncak rantai makanan adalah sang edukator.